Bismillahirrahmanirrahim. Likuifaksi merupakan fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah yang nampak seperti tanah bergerak. Fenomena tanah gerak ini disebut sebagai pencairan tanah. Pencairan tanah atau likuifaksi adalah fenomena ketika tanah menjadi jenuh sehingga kehilangan kekakuan dan kemampuannya karena adanya tegangan, misalnya gempa bumi atau perubahan lain secara mendadak, dan menyebabkan sifat tanah yang padat berubah menjadi cairan atau air berat. Karena tanah berubah menjadi cairan, maka paling berisiko adalah tempat yang memiliki tipe tanah berpasir, karena pasir cenderung memiliki pori atau rongga dan untuk mudah terkena tarikan. Likuifaksi terjadi karena perubahan tanah menjadi cairan. Penyebabnya adalah hilangnya struktur tanah akibat kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk memindahkan tegangan geser. Kondisi inilah yang disebut sebagai pencairan tanah. Jika mengamati proses terjadinya, likuifaksi ini tidak dapat dideteksi terlebih dahulu. Berbeda dengan tsunami yang bisa dideteksi menggunakan alat. Likuifaksi sangat bergantung pada getaran dan juga gempa, sehingga tidak bisa menilai apakah gempa tersebut bisa menyebabkan pencairan tanah ataukah tidak. Namun fenomena gempa bumi yang terjadi di zona dengan tanah yang mengandung air tinggi sangat berisiko untuk terjadi likuifaksi. Biasanya fenomena ini terjadi untuk tanah yang dekat dengan laut atau pantai. Bisa juga terjadi gempa di area yang kaya akan air dan juga tanahnya. Maka likuifaksi bisa terjadi begitu saja. Dan permukaan tanah menjadi turun dan membuat perbedaan permukaan. Akhirnya area tersebut akan seperti bukit, ada yang turun dan ada yang naik permukaannya. Material di atas tanah dapat hanyut semua. Likuifaksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu semburan air yang ada dari dalam tanah yang keluar memancar layaknya air mancur dan merusak struktur tanah sekaligus. Bisa juga kejadian berupa lapisan pasir yang terbawa gempa sangat kuat sehingga air yang ada terperas dan mengalir membawa lapisan tanah. Kejadian ini juga sama halnya dengan likuifaksi pertama, sama-sama akan menghanyutkan tanah. Likuifaksi termasuk bencana alam dan fenomena alam yang berbahaya atau membahayakan karena bersifat merusak dan terjadi secara besar-besaran. Ketika terjadi likuifaksi, semua bangunan dan benda yang terkena likuifaksi hanyut dan tidak bersiksa, bahkan menelan korban jiwa. Selain itu, karena sifatnya seperti banjir ditambah dengan kandungan tanah, jika ada yang hanyut, maka akan sulit menyelamatkan diri, sebab likuifaksi bukan di air jernih atau air biasa, melainkan bersamaan dengan struktur tanah dan bangunan lainnya yang ikut hanyut. Jadi, perubahan material yang padat dalam hal ini berupa endapan sedimen atau tanah sedimen menjadi seperti cairan.
Itulah yang menjadi penyebab terjadinya likuifaksi, yang sebenarnya hanya bisa terjadi pada tanah yang jenuh dengan air. Air tersebut terdapat di antara pori-pori tanah dan membentuk yang disebut sebagai tekanan air pori. Dalam hal ini, tanah yang berpotensi mengalami likuifaksi umumnya tersusun dari material yang didominasi oleh ukuran pasir. Ketika ada gempa bumi yang menghasilkan gaya guncangan yang sangat kuat dan tiba-tiba, tekanan air pori naik seketika sehingga terkadang melebihi kekuatan gesek tanah tersebut. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya likuifaksi dan material pasir penyusun tanah menjadi seakan melayang di antara air. Jika posisi tanah berada di suatu kemiringan, tanah dapat bergerak ke bagian bawah lereng sehingga benda-benda di atasnya, seperti rumah, tiang listrik, pohon, dan lain-lain ikut terbawa. Potensi likuifaksi pada suatu wilayah bisa diidentifikasi, bahkan dihitung. Identifikasi ini bisa dilihat dari jenis tanahnya yang umumnya berupa pasir, sehingga pendekatan analitik kuantitatif dengan menghitung indeksi potensi likuifaksi. Secara umum, fenomena likuifaksi terjadi pada wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Muka air tanah dangkal dan tanah kurang terkonsolidasi dengan baik. Likuifaksi biasanya terjadi pada gempa bumi di atas 5 skala Richter dengan kedalaman sumber gempanya termasuk kategori dangkal. Material yang terlikuifaksi ini berada pada kedalaman sekitar 20 meter, meski terkadang lebih dari 20 meter tergantung penyebaran tanahnya. Fenomena likuifaksi pun hanya terjadi di bawah muka air tanah dan tidak terjadi di atas muka air tanah. Terdapat beberapa hal yang dapat bisa dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana likuifaksi, yaitu dengan evaluasi kondisi geologi berguna untuk mengenali sifat fisik dari material pembentuk lapisan tanah dan umurnya. Atau likuifaksi hanya terjadi jika ada energi dan durasi gempa bumi yang cukup untuk memicunya. Besarnya energi dan durasi ini menjadi batas ambang dengan kemampuan lapisan tanah untuk meredamnya. Kondisi lapisan tanah yang jenuh air ketika terinduksi gelombang gempa bumi akan menunjukkan kerentaan yang sangat tinggi untuk terlikuifaksi. Upaya konkret dalam membentuk koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga harus diinisiasi untuk memperoleh gambaran yang akurat akan ketiga kondisi tersebut. Likuifaksi tanah yang merupakan fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan, misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lainnya secara mendadak sehingga tanah yang padat bertingkah sebagai cairan. Dalam mekanika tanah, istilah mencair pertama kali digunakan oleh Allen Hazen mengacu pada kegagalan bendungan Calaveras di California. Ia menjelaskan mekanisme aliran pencairan tanggul sebagai berikut. Jika tekanan air dalam pori-pori cukup besar untuk membawa semua beban, tekanan itu akan berefek membawa partikel-partikel menjauh dan menghasilkan suatu kondisi yang secara praktis seperti pasir hisap. Pergerakan awal beberapa bagian material dapat menghasilkan tekanan yang terus bertambah, mulanya pada satu titik, kemudian pada titik lainnya secara berurutan menjadi titik-titik terkonsentrasi awal yang mencair. Fenomena ini paling sering diamati pada tanah berpasir yang jenuh dan longgar.
Ini karena pasir yang longgar memiliki kecenderungan untuk memampat ketika diberikan beban. Sebaliknya, pasir dapat cenderung meluas dalam volume atau melebar. Jika tanah jenuh dengan air, suatu kondisi yang sering terjadi ketika tanah berada di bawah permukaan air tanah atau permukaan laut, maka air mengisi kesenjangan di antara butir-butir tanah. Sebagai respon terhadap tanah yang memampat, air ini meningkatkan tekanan dan mencoba untuk mengalir keluar dari tanah ke zona bertekanan rendah, biasanya ke atas menuju ke permukaan tanah. Tapi jika pembebanan berlangsung cepat dan cukup besar atau diulang berkali-kali, contohnya getaran gempa bumi dan gelombang badai, air tidak mengalir keluar sesuai waktunya sebelum siklus pembebanan berikutnya terjadi. Tekanan air dapat bertambah melebihi tekanan kontak antara butir-butir tanah yang menjaga mereka tetap saling bersentuhan satu sama lain. Kontak antara butir-butir ini merupakan media pemindahan berat bangunan dan lapisan tanah di atas dari permukaan tanah ke lapisan tanah atau batuan pada lapisan yang lebih dalam. Hilangnya struktur tanah menyebabkan tanah kehilangan semua kekuatannya. Kemampuan untuk memindahkan tegangan geser dan fenomena ini terlihat seperti mengalir menyerupai cairan, maka disebut dengan pencairan atau likuifaksi.